Welcome to API Talks. Hari ini kita bersama dengan Bapak Lukas Lukmana. Beliau adalah Dewan Pengawas dari DPD API Jawa Tengah. Saya Renald Go, host API Talk hari ini. Selamat pagi Pak Lukas. Selamat pagi Renald. Iya. Boleh diceritakan nih Pak Lukas. Jarak dari kantor ke sini berapa menit Pak? 10 menit ya? Waduh. Terima kasih Pak Lukas untuk kehadirannya di studio kita. Baik ya. Pak Lukas, kita melihat sosok seorang Pak Lukas ini memberikan banyak motivasi di YouTube, juga setiap pagi rutin memberikan motivasi di Facebook yang saya setiap hari pasti lihat. Wah, terima kasih. Ya. Pak Lukas, boleh diceritakan panggilan itu bermula dari mana? Ya, panggilan itu sebetulnya kalau mau bercerita panjang ya. Singkatnya saja. Singkatnya dulu ketika saya pemuda remaja gitu bertobat terima Tuhan. Nah sejak itu saya ingin sekali berterima kasih kepada Tuhan, yaitu melalui pelayanan-pelayanan yang saya lakukan. Ya, termasuk akhirnya mengikuti perubahan zaman. Ya, sekarang kan sudah digitalisasi. Betul. Ya ikutlah memanfaatkan itu gitu. Ya, tapi panggilan itu karena memang background saya dulu non Kristen gitu ya. Oh. Ya, saya dulu Konghucu gitu ya. Kemudian saya mengikut Yesus. Nah, sejak mengikut Yesus itu saya kepingin melakukan pelayanan. Dan sangat giat tentu ya Pak ya. Biasanya betul. Orang yang pertama kali ketemu dengan Tuhan, perjumpaan pribadi pertama, itu mengalami suatu semangat yang luar biasa. Mungkin sama dengan yang Pak Lukas alami ya. Iya, nah itu dan kemudian Tuhan juga mengajar saya untuk memelihara api itu. Memelihara semangat itu ya. Sehingga setelah puluhan tahun berlalu, semangat itu tidak hilang ya. Selalu ada bagaimana tiap hari kita bisa menceritakan cinta kasih Tuhan melalui kehidupan kita dengan cara-cara yang simple. Sederhana ya. Iya. Jadi kalau kita lihat mungkin Facebook ini hampir 10 tahun ya Pak ya. Iya, betul. Kisah apa yang membuat Bapak tergerak setiap hari secara konsisten seperti itu? Ya, saya itu menulis apa yang quote, menjadi renungan saya, yaitu saya quote, saya bahasakan sehari-hari. Tiba-tiba saya mendapat pesan, message gitu ya, dari orang yang membaca. Dia mengatakan, Pak, saya ini orang Jawa tapi tinggal di luar Jawa. Saya sebetulnya sudah putus asa, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tetapi ketika saya membaca tulisan Bapak, saya jadi semangat bahwa saya ada jalan. Gitu. Nah, sejak itu saya semakin, berarti apa yang saya tulis bagi saya kecil ternyata bagi orang lain begitu besar. Menjadi salah satu pesan untuk mereka. Betul. Dari Tuhan melalui Bapak ya. Betul ya. Nah itu kalau di media sosial demikian ya. Jadi demikian juga ketika saya buat YouTube ya. Orang kemudian mendengar melihat itu, dia dulunya yang punya problem dalam berusaha, jadi semangat lagi. Betul. Ya. Dia pikir saya ini tidak punya apa-apa dan pendidikan juga enggak tinggi. Tetapi Bapak waktu itu nganjurkan, mulai saja dulu. Iya. Nah, dia dengan itu semangat. Nah, ternyata dia mulai jual bakso. Wah. Nah, jadi dengan itu kemudian saya jadi, ternyata apa yang kelihatannya sederhana dan kecil bisa mungkin memberi dampak ya, untuk mereka ya. Ya, padahal saya ngomong ya sederhana. Pak Lukas, melalang buana lebih dari banyak gereja melayani setiap minggu dengan aktivitas-aktivitas yang padat. Bagi waktunya gimana Pak Lukas? Ya, setiap kita sebetulnya punya waktu yang sama. Betul. 24 jam. Betul. Ya, tinggal kita prioritas. Jadi apa yang bisa kita delegasikan, kita delegasikan ya. Jangan semua mau dikerjakan sendiri. Tetapi kemudian dengan prioritas itulah kita berjalan gitu, ya. Kita juga pelayanan juga mesti kita atur, misalnya ya.
kita kemana-mana itu misalnya range-nya, jaraknya yang memungkinkan untuk dijangkau sekalian gitu. Betul. Ya. Beberapa gereja dalam satu gabungan jadwal lah ya Pak Ya, ya. yang misalnya kita pas di luar kota yang agak jauh begitu, atau kalau dia punya kegiatan yang berbeda. Ya, misalnya kemarin saya dari Purwokerto, selain untuk ibadah umum juga untuk pemuda youth-nya. Jadi ini sekalian ya, karena ini jarak kan cukup gitu. Nah, beberapa saat yang lalu saya juga dihubungi misalnya gereja di Tangerang. Nah, di sana selain melayani gereja itu, saya juga diminta melayani persekutuan hamba-hamba Tuhan keesokan harinya. Nah, ini yang harus kita match-kan jadwalnya. Sehingga itu maksudnya bisa menjangkau lebih banyak. Dalam hubungan keluarga ya Pak Lukas ya, kita lihat Bu Lina bersama Pak Lukas dengan anak-anak, menantu, cucu, luar biasa sekali sebagai contoh keluarga yang bagus. Kira-kira pesan untuk keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan seperti apa Pak Lukas? Ya, yang saya katakan bahwa pelayanan kita itu mulai dari rumah. Betul. Ya, jadi jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan khususnya pelayan Tuhan tidak melayani istri kita, tidak melayani anak-anak kita, tidak melayani orang-orang yang satu rumah dengan kita. Ya, jadi jangan sampai itu. Ya, kita keluar karena kesibukan lalu mereka terabaikan. Tapi sebetulnya kalau kita mulai melayani mereka, maka mereka justru mendukung kita sehingga kita punya kekuatan lebih untuk bisa melayani jangkauannya lebih banyak lagi. Berarti keluarga merupakan salah satu modal utama ya Pak ya untuk pelayanan keluar. Betul. Bagaimana keluargamu itu sendiri belum kamu layani, bagaimana kamu bisa melayani orang di luar sana ya Pak ya. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Ya. Jadi Tuhan Yesus kan juga memerintahkan begitu, ya. Dari kecil kemudian sampai ke seluruh dunia. Betul. Pak Lukas, pengalaman selama ini melayani, sudah berapa tahun ikut Tuhan Pak Lukas? Saya ikut Tuhan sudah 40 tahunan ya. 40 tahunan ya. Pengalaman apa yang paling membekas di pikiran Pak Lukas selama melayani dan mengikuti Tuhan? Ya, dulu saya masih banyak menggunakan logik dengan pemikiran karena saya kebetulan senang matematika, fisika gitu ya. Nah, saya lakukan termasuk ketika saya membuat pelayanan. Pernah suatu ketika untuk merintis sebuah gereja itu, saya membuat proposal. Tujuannya supaya dapat dukungan cari dana. Nah, saya pikir ini seorang tokoh yang senior, saya ajukan proposal itu ke dia. Bukan duit yang saya dapatkan, malah ceramah, malah nasihat, ya, cenderung untuk mengkritik. Kamu itu masih muda, kamu tugasnya kuliah, belajar, bukan untuk cari duit, bukan untuk buat gereja. Ya, sejak saat itu saya tahu bahwa itu tidak boleh. Saya harus percaya bahwa kalau Tuhan yang mengutus, maka dia akan mencukupi. Dengan apa? Dengan apa yang kita lakukan. Ya, sejak saat itu kita tidak mengandalkan proposal lagi. Tetapi berkat Tuhan itu datang luar biasa. Sehingga kita yang nothings, waktu itu masih belajar, masih kuliah, belum punya penghasilan. Tapi Tuhan percayakan bisa membeli tanah yang begitu luas, gedung untuk pelayanan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Yang dengan cara di luar akal kita ya Pak. Betul. Padahal yang kita rencanakan sudah menggunakan proposal, semuanya rapi, tetapi bukan itu yang Tuhan mau ya. Bukan yang Tuhan mau itu. Ya. Kita kan berpikir dengan usaha kita yang baik. Ya, itu usaha baik itu benar, tetapi tidak tepat. Ya, jadi sudah betul tapi kurang tepat. Iya, kita mesti tetap pijakan kita adalah Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Lukas. Ini kan pengalaman terbaik. Pasti satu titik dalam pelayanan melayani Tuhan ada rasa kecewa dengan Tuhan. Pernahkah Pak Lukas? Ya, saya sebetulnya bukan kecewa dengan Tuhan.
tetapi kecewa dengan orangnya begitu. Dengan manusianya ya. Dengan manusianya, ya. Jadi kita bisa suatu ketika kecewa dengan teman setim, ya, maupun orang-orang yang sudah kita bantu dalam pelayanan. Tetapi justru dialah saya mengucap syukur. Karena mengajar bagaimana kalau melayani itu harus tulus. Iya. Ya. Nah, ketika kita tulus, kita memberi dengan tulus, itu artinya apa? Kita memberi kan tidak perlu kita ingat-ingat lagi. Betul. Kalau sudah beri ya selesai ya, Pak. Selesai. Ya? Itu Selesai. ikhlas punya ya. Soal dia menyalahgunakan, itu bukan hak kita lagi. Biar itu Tuhan yang Betul. mengatur ya. Ya. Orang seringkali berpikir, loh kalau begitu kan kamu bodoh. Enggak. Ya. Kalau saya memberi dengan ikhlas, itu artinya apa? Itu sudah bukan milik saya. Kalau saya memberikan sesuatu kepada kamu misalnya, saya masih merasa itu milik saya, tentunya saya ingin tahu, wah itu gimana, barangnya masih baik enggak? Hasilnya bagaimana? Hasilnya perkembangannya bagaimana? Ya, akan malah saya jadi tidak enak. Betul. Sudah mengeluarkan sesuatu yang berharga kok masih pikiran. Iya, betul. Tapi kalau kita memberikan dengan tulus, ya sudah. Setelah kita memberi ya istilah kata seperti kita buang angin lah. Betul. Sekali sudah keluar ya itu sudah selesai ya. Selesai, lega. Terima kasih sekali Pak Lukas. Sama-sama. Untuk waktunya. Ya. Boleh kita doakan untuk para hamba-hamba Tuhan ya, yang ada di tempat ini. Ya, Silahkan Pak Lukas. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan dan setiap orang yang melihat channel ini. Kami memohonkan berkat Tuhan untuk mereka. Kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami, demikian juga mengasihi setiap pemirsa. Satu persatu Tuhan tolong. Kami mendoakan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang punya persoalan Tuhan akan tolong, supaya mereka lebih kuat dan lebih hebat dari persoalannya karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan akan memberikan berkat terbaik dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Lukas telah hadir di studio kami. Sama-sama. Kita jumpa lagi ke depan di tempat ini. Terima kasih Pak Lukas. Mari.